Gara-gara naksir salah satu wanita di lingkungan sekolahnya, 8 pemuda berbuat tak senonoh kepada gadis yang cantik baik di lingkungannya. Nampaknya jadi permasalahan hukum. Kejadian ini terjadi di malam takbiran. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Jember, Jawa Timur. Seorang wanita cantik bernama Dewi, 17 tahun, sekolah di salah satu SMA negeri. Wanita asal Lamongan, Jawa Timur ini dikenal sebagai wanita yang cantik, baik, dan disukai lelaki teman-teman sekolahnya. Dewi sendiri disayang keluarganya, meski keluarganya tak kaya sekali, namun keluarga mereka disebutkan keluarga yang cukup. Dewi dimanja oleh keluarganya, dekat dengan sang ibu, kerap membantu sang ibu, bahkan Dewi pun selalu tak lepas dari keluarga. Saat hari itu menjelang malam takbiran, Dewi pun mendapatkan SMS ajakan nongkrong dari 2 orang temannya. Karena malam itu malam takbiran, Dewi pun sempat menolak, namun hingga akhirnya Dewi pun pergi karena dipaksa sang teman lewat SMS tersebut. 2 temannya itu bernama Tia, 18 tahun, sementara satunya lagi bernama Aan, 18 tahun juga. Tanpa Dewi sadari, ternyata mereka mengajak jalan-jalan, namun sudah direncanakan ada hal yang tak baik. Ternyata ada seorang lelaki di sekolahnya yang naksir kepada Dewi, namun Dewi tak terlalu menanggapi. Hingga akhirnya lelaki tersebut mengajak 7 orang lelaki lainnya untuk mengajak Dewi minum-minum dan tak lama memperkosa Dewi secara bergiliran. Saat itu Dewi, Tia, dan Aan pun bertemu. Mereka membawa satu motor, hingga akhirnya dalam satu motor itu mereka pun pergi bertiga ke waduk desa tersebut. Bukan diajak jalan-jalan, namun Dewi dibawa ke waduk tersebut dan mengaku ingin minum-minum dengan Dewi. Tanpa Dewi sadari, Dewi minum dengan kedua orang lelaki tersebut. Dewi pun akhirnya menengguk 4 gelas. Saat Dewi setengah tak sadar, beberapa lelaki pun hingga akhirnya total 8 lelaki berkumpul di sana. Para pemuda ini pun menggagahi Dewi dengan paksa saat itu, karena di sana ada mobil yang melintas. Mereka pun akhirnya memindahkan Dewi ke sawah, tak lagi di waduk. Usai melakukan aksi paksaannya kepada Dewi, ke-6 lelaki tersebut pun pulang dan bersisa 2 orang yang bernama Aldi dan juga Pebi. Di sana tak lama Aldi dengan Pebi pun mengantarkan Dewi ke rumahnya sendiri dengan kondisi memang setengah sadar. Dewi yang merasa ingat tak ingat kejadian tersebut, Dewi pun murung di rumah, tak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun. Ternyata tanpa Dewi tahu, di belakang Dewi, beberapa lelaki tersebut kasak kusuk dan menggosipkan Dewi. Bahkan berita ini pun terdengar di beberapa teman Dewi di sekolah. Hingga akhirnya salah satu sepupu Dewi yang sekolah dengan Dewi pun mendengar berita ini. Namun lama-lama salah satu saudara Dewi yang juga seangkatan dengan Dewi mendengar pemberitaan tak baik. Saat itu dirinya mendengar Dewi diperkosa ramai-ramai oleh 8 orang lelaki yang juga dirinya kenal. Hingga akhirnya sepupu dari Dewi ini pun melaporkan kejadian ini kepada orang tua Dewi. Nampak kaget, orang tua dari Dewi pun memanggil Dewi, menginterogasi sang anak dan meminta kejelasan dari sang anak. Di awal Dewi pun menutupinya, namun lama-lama akhirnya Dewi pun mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Dewi mengaku kalau dirinya dipaksa minum, bahkan setelah minum saat dirinya tak sadar diperkaos 8 orang. Kaget mendengar laporan dari sang anak Dewi, keluarga pun akhirnya melaporkan kejadian ini ke polisi. Tepatnya keluarga melaporkan ke Polres Lamongan. Polisi pun melakukan penyelidikan hingga akhirnya ada beberapa pelaku yang sempat diamankan, namun ada juga pelaku yang kabur. Sebenarnya kejadian ini dilaporkan oleh Dewi dan keluarganya 2 minggu setelah kejadian, hingga tak mudah untuk pihak kepolisian mendapatkan para pelaku yang memang sudah kabur. Namun menurut pihak kepolisian, beberapa pelaku yang sudah diamankan akan ditindak tegas dan diadili. Bahkan mereka pun terancam hukuman 15 tahun penjara. Usai dari kejadian ini, nampak beberapa tetangga pun mengetahui bahkan mendengar permasalahan ini. Dewi pun kini trauma, bahkan Dewi pun pindah rumah dan pindah sekolah. Keluarga dari Dewi sendiri tak menyangka Dewi, sang anak yang memang dikenal baik oleh keluarganya, entah kenapa dirinya mau diajak minum begitu saja. Tak ingin menyalahkan Dewi sebagai korban, keluarga dari Dewi pun mendukung semua dan berbuat yang terbaik untuk Dewi agar bisa hilang dari trauma ini dan mengaku tak akan memaafkan para pelaku. Pihak kepolisian pun mengungkapkan alasan para pelaku menyebutkan kalau mereka menyukai Dewi, namun Dewi seakan tak mau berpacaran dengan siapapun. Salah satu dari pelaku, yaitu otaknya sendiri, mengungkapkan kalau dirinya yang naksir kepada Dewi hingga mengajak ke 7 orang lainnya dan mereka pun mau. Mengingat Dewi adalah wanita yang cantik dan baik, nampaknya tak akan neko-neko, hingga benar saja. Di awal kejadian mereka pun tenang karena Dewi tak melaporkan. Namun 2 minggu kemudian mereka diamankan karena Dewi melaporkan kepada orang tua dan orang tuanya lapor polisi.
Dari kejadian ini pihak dari sekolah dan juga kepolisian meminta siapapun untuk tak terlalu percaya meskipun teman sekolah sendiri. Apalagi seorang wanita diajak beberapa laki-laki saat itu malam hari. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.